Tahun 1998 adalah tahun penuh sejarah bagi bangsa Indonesia. Di tahun itu, perjalanan bangsa Indonesia memasuki babak baru. Soeharto yang telah berkuasa selama kurang lebih 32 tahun, akhirnya lengser dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Kejatuhan Soeharto ini diakibatkan dorongan publik yang begitu luas melalui berbagai aksi demonstrasi. Di galang mahasiswa, ribuan massa tumpah ruah turun ke jalan menuntut Soeharto mundur. Di hari-hari jelang kejatuhan Soeharto, situasi politik keamanan memanas. Aksi demonstrasi berubah menjadi rusuh. Pendemo ditembaki aparat keamanan hingga memakan korban jiwa dari mahasiswa. Pada saat itu, mahasiswa juga berhasil menduduki gedung DPR MPR. Ketika peristiwa itu terjadi, Prabowo Subianto menjabat sebagai Panglima Kostrad. Dilansir dari buku berjudul Prabowo dari Cijantung Bergerak ke Istana, karya Femi Adi Sumpeno, disebutkan bahwa Prabowo dipanggil salah satu anak Soeharto ketika mahasiswa sudah menguasai gedung DPR MPR. Anak Soeharto yang tidak disebutkan namanya itu di dalam bukunya bertanya ke Prabowo mengenai tindakan ABRI jika mahasiswa terus-terusan berdemo. Prabowo menjawab ada dua kemungkinan. Pertama, Presiden mesti mengundurkan diri. Atau kedua, Presiden harus melakukan sedikit kompromi dan ada perubahan ke arah reformasi. Tak disangka, jawaban Prabowo ini membuat anak Soeharto itu marah. Prabowo dianggap pengkhianat oleh keluarga Cendana. Tidak hanya itu, tuduhan Prabowo sebagai pengkhianat ini juga disebabkan beberapa hal lain, yaitu adanya pertemuan antara Prabowo dengan Habibie setelah kerusuhan Mei 98. Keluarga Cendana menuding pertemuan itu dalam rangka menyusun rencana menjatuhkan Soeharto. Padahal pada pertemuan itu Prabowo mengaku membicarakan cara terbaik menenangkan kekerasan dengan Habibie. Prabowo mengatakan tak masuk akal dirinya ingin menjungkalkan Soeharto karena dirinya adalah bagian dari rezim Soeharto. Menurut Prabowo, jika Soeharto berkuasa lebih lama lagi, tentu dirinya akan diuntungkan secara karir militer. Dirinya bisa meraih bintang 4 dengan menjadi Panglima ABRI saat itu. Karena itu, menurut Prabowo, tak mungkin dirinya menyulut kerusuhan untuk menjatuhkan Soeharto. Tanggal 20 Mei 1998, satu hari sebelum Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya, ada rencana aksi sejuta orang di Monas yang digalang Amin Rais. Prabowo dan Kiflan Zain melakukan manuver untuk menggagalkan aksi tersebut. Kiflan Zain memerintahkan pasukannya membawa senjata dengan peluru tajam untuk menghalau massa. Kiflan Zain juga mengerahkan tank dan panser di pusat-pusat kota. Ia memerintahkan pasukannya untuk melindas siapa saja yang memaksa masuk Monas. Aksi sejuta orang itu pun urung dilaksanakan. Lepas maghrib, Prabowo mendatangi Habibie. Prabowo memberitahu bahwa kemungkinan besar Soeharto akan turun. Setelah itu, Prabowo yang masih mengenakan seragam loreng tentara beranjak ke kediaman Soeharto di Jalan Cendana. Prabowo mengira bakal dipuji oleh mertuanya itu karena berhasil menggagalkan aksi sejuta orang di Monas. Di ruang keluarga, Soeharto terlihat sedang duduk bersama Wiranto dan anak-anaknya. Tak disangka bukan pujian yang didapat Prabowo. Prabowo malah didamprat oleh anak Soeharto. Mami, putri bungsu Soeharto langsung berdiri dari tempat duduknya begitu melihat Prabowo. Sambil menudingkan jarinya ke hidung Prabowo, Mami mengatakan Prabowo pengkhianat, lalu mengusir Prabowo dari dalam rumah. Prabowo berjalan keluar dan menunggu untuk penjelasan. Istri Prabowo saat itu, Titi Soeharto, hanya bisa menangis. Akhirnya Prabowo memutuskan pulang karena tak juga ditemui oleh keluarga Cendana. Pada saat itu Soeharto sempat bilang ke Wiranto untuk menyingkirkan Prabowo dari pasukan. Prabowo lalu menelpon ayahnya, memberitahu bahwa dirinya dikhianati oleh mertuanya sendiri. Ayahnya awalnya tak percaya, namun Prabowo tetap meyakinkan bahwa ia dikhianati. Bagaimanapun dia kakek dari anak saya, walaupun kemudian dia membenci saya, kata Prabowo dikutip dari buku Prabowo dari Cijantung Bergerak ke Istana.
Prabowo yang dituduh pengkhianat pun merasa sakit hati terhadap keluarga Cendana. Hubungannya memburuk dengan Soeharto dan anak-anaknya. Prabowo bercerai dengan Titik Soeharto. Ketika Soeharto jatuh sakit, Prabowo pun tak menjenguk mantan mertuanya itu. Prabowo kala itu sudah berada di Yordania. Karir militer Prabowo pun ambruk ketika Soeharto lengser. Ia dipecat oleh Dewan Kehormatan Perwira. Itulah kisah hubungan Prabowo Subianto dengan keluarga Cendana di tahun 1998.